Halo, selamat datang di Ruang Sosiologi 1. Kami akan membahas salah satu teori dari sosiolog tentang individu. Yuk, intip apa yang akan dibahas? Siapa yang sudah tahu sosiolog Charles Horton Cooley atau yang kerap disapa dengan Cooley? Sepertinya belum ya, atau masih mengingat-ingat nih? Salah satu teorinya mungkin sudah ada yang ingat dengan mendengar nama Cooley. Baik, tanpa berlama-lama, yuk kita lihat Charles Horton Cooley atau yang sering disapa Cooley ini mengemukakan teori apa yuk. Sebelumnya kita lihat biografi singkat dari Cooley ini yuk. Charles Horton Cooley adalah sosiolog berkebangsaan Amerika. Ia lahir pada tanggal 17 Agustus 1964 di Ann Arbor, Michigan dan meninggal di daerah yang sama pada tanggal 8 Mei 1929. Ia merupakan putra seorang hakim Mahkamah Agung Michigan, Thomas McIntyre Cooley, yaitu ayahnya. Ia meraih gelar PhD di Universitas Michigan. Sangat berprestasi sekali, bukan? Dan ia juga mengajar di sana sampai akhir hayatnya. Ini adalah karya dari Cooley yang menganggap masyarakat modern mudah goyah, yaitu pertama ada Human Nature and Social Order 3 jilid pada tahun 1902, yang kedua Social Organization pada tahun 1909, dan terakhir yaitu Social Process 1918. Sudah tahu tentang Charles Horton Cooley, sekarang kita akan ulas teorinya, Looking Glass Self. Yaitu sebuah pandangan yang dimiliki seorang individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan pandangan masyarakat atau suatu kelompok terhadap dirinya. Dengan kata lain, Looking Glass Self yang dipandang oleh Cooley ini menggambarkan individu akan merefleksikan dirinya dari apa yang dipikirkan masyarakat. Kemudian, apa saja gejala dari Looking Glass Self menurut Cooley? Gejala yang pertama, kita membayangkan bagaimana kita tampak pada orang lain. Kita membayangkan di pikiran orang lain bahwa kita tidak menarik, memberikan imajinasi buruk untuk bercermin pada diri sendiri. Gejala kedua, kita membayangkan bagaimana orang lain menilai penampilan kita. Kita pikir mereka menganggap kita tidak modis, trendy, dan sebagainya. Padahal bisa saja orang lain ingin menjadi seperti kita. Gejala 3, kita mengalami perasaan emosional bangga atau kecewa. Orang mungkin merasa sedih atau malu. Disebabkan lingkungan, situasi di sekitar juga berpengaruh untuk diri sendiri. Sekarang kita lihat dampak Looking Glass Self yuk. Selanjutnya, dampak dari Looking Glass Self itu apa sih? Nah, dari teori ini terdapat dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya itu bisa memberikan pandangan yang baik untuk individu seperti apa yang dipikirkan masyarakat terhadap individu itu. Contohnya nih, ada seorang perempuan, dia dikenal sebagai perempuan yang berprestasi, dia bisa masuk ke perguruan tinggi yang dikenal bergengsi. Nah, dari hal ini pasti banyak masyarakat akan memandang dia sebagai perempuan yang baik. Banyak masyarakat juga yang akan mengenal dia sebagai anak yang pintar. Nah, tentu dari sudut pandang perempuan itu sendiri, dia akan merasa sangat percaya diri atas kemampuan yang dimiliki. Tapi nggak hanya dampak positifnya aja loh yang lebih mendominasi. Ada dampak negatif yang lebih krusial, di mana bisa aja perempuan ini jadinya selalu ingin menunjukkan yang terbaik di hadapan keluarganya, di hadapan masyarakat setempat yang dia kenal, supaya dia tetap dipandang baik. Nah, hal ini bisa saja membuat perempuan ini akan berusaha dengan cara apapun supaya mendapat penghargaan dirinya sendiri atas prestasi yang dimiliki. Dan tentunya dia pasti nggak mau dong merusak image-nya di depan orang-orang yang dia kenal. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Jika perempuan ini bukanlah orang yang berprestasi, tetapi dia merupakan seorang perempuan yang diketahui sebagai orang yang nakal dan juga sering berkeluyuran sampai malam hari. Ditambah lagi, dia ini merupakan anak perempuan yang tinggal di Indonesia, di mana Indonesia ini kan negara yang memiliki culture atau adat bahwa anak perempuan itu tidak boleh main di luar sampai larut malam. Hal ini
bisa saja membuat pandangan masyarakat mengatakan bahwa perempuan ini bukanlah anak baik-baik atau bisa saja dibilang sebagai anak nakal dalam berbagai konteks. Tentu seram bukan? Nah, karena hal itu dapat berdampak pada mental individu sang perempuan itu. Padahal di satu sisi, kita ini belum mengetahui bahwa bisa saja perempuan itu memiliki urusan pekerjaan ataupun memiliki urusan sekolah yang mengharuskan dia untuk pulang malam. Nah, dari hal ini, dari pernyataan ini, bisa disebutkan bahwa looking glass self bisa memberi dampak pada kepercayaan diri, penghargaan diri, bahkan citra diri seseorang di mata orang lain. Nah, agar lebih paham tentang teori looking glass self, berikut ini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, lelaki yang dianggap tampan. Seorang lelaki yang dianggap tampan oleh keluarganya, belum tentu dianggap tampan oleh masyarakat. Ia akan menganggap dirinya tampan bila banyak dari masyarakat mengatakan bahwa dirinya tampan atau good looking. Contoh yang kedua, memiliki banyak pengikut di media sosial. Punya followers yang banyak berarti terkenal. Di dunia nyata, banyak orang bisa mengatakan bahwa dirinya punya banyak teman. Zaman dulu, perspektif ini bisa dipastikan jika orang tersebut dikenali oleh banyak orang, apalagi jika biasa. Dewasa ini orang tidak akan merasa terkenal jika ia belum memiliki followers atau pengikut yang banyak di media sosial. Konstruksi akan keterkenalan tadi ditentukan oleh warganet atau sering disebut netizen. Contoh yang ketiga, dosen yang pintar dalam pandangan masyarakat. Dosen akan dipandang pintar oleh masyarakat karena gelar dan ilmunya. Ia akan semakin percaya diri apabila dimintai menjadi pembicara pada forum-forum tertentu. Contoh Kami dari kelompok 1 dengan Tiffany, dan ada Ignatius Justin, kemudian ada Zumrotul Septia mengucapkan thank you for watching.